Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nang Irmayanti dengan NPM 102220052. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Big Data Analysis atau analisis data besar. Nah, jadi Big Data Analysis atau analisis data besar ini adalah suatu bentuk analisis tingkat lanjut yang melibatkan aplikasi kompleks dengan elemen seperti model prediktif, algoritma statistik, dan analisis bagaimana jika yang didukung oleh sistem analisis. Cara kerja Big Data Analysis ini ialah dengan menggunakan analisis data, ilmuwan data, pemodel prediktif, ahli statistik, dan profesional analitik lainnya yang mengumpulkan, memproses, membersihkan, serta menganalisis data transaksi yang terstruktur dalam jumlah yang terus bertambah. Nah, di sini juga terdapat proses analisis Big Data. Terdapat 4 proses untuk menganalisis Big Data, diantaranya yang pertama yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data di sini yaitu merupakan data semi struktur dan tidak terstruktur, meskipun setiap organisasi menggunakan aliran data yang berbeda. Yang kedua yaitu data disiapkan dan juga diproses. Nah, setelah data dikumpulkan dan juga disimpan di gudang atau di data lake, profesional data harus mengatur, mengonfigurasi, serta mempartisi data dengan benar untuk query analitis. Kemudian yang ketiga, data dibersihkan untuk meningkatkan kualitasnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu data tersebut dianalisis menggunakan perangkat lunak analitik. Nah, di sini juga ada jenis-jenis analisis Big Data. Jenis analisis Big Data ini terdapat 4 jenis, di mana yang pertama yaitu analisis deskriptif. Nah, analisis ini ialah bentuk analitik yang paling sederhana, di mana data ini dianalisis untuk penilaian umum dan juga ringkasan. Yang kedua yaitu analisis diagnostik, di mana analisis ini mengacu pada analisis yang menentukan penyebab terjadinya masalah. Kemudian yang ketiga yaitu analisis prediktif, yaitu mengacu pada analisis yang memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan yang terakhir yang keempat yaitu analisis preskriptif, di mana yaitu untuk mengikuti diagnostik dan prediksinya setelah masalah teridentifikasi, maka laporan ini akan memberikan rekomendasi untuk mengatasinya. Nah, kemudian di sini juga ada teknologi dan data pada Big Data Analysis. Terdapat beberapa jenis alat dan teknologi yang berbeda untuk digunakan mendukung proses analisis Big Data. Di antaranya yaitu yang pertama ada Hadoop. Nah, Hadoop ini yaitu untuk menyimpan serta memproses kumpulan data besar. Yang kedua yaitu perangkat keras dan perangkat lunak analitik prediktif. Yang ketiga, alat analisis aliran yaitu untuk memfilter, mengumpulkan, dan menganalisis data besar. Yang keempat yaitu data penyimpanan terdistribusi. Yang kelima yaitu basis data NoSQL. Yang keenam yaitu data lake, di mana data lake ini merupakan repositori penyimpanan besar yang menyimpan data mentah berformat asli. Yang ketujuh ada gudang data. Nah, gudang data ini adalah gudang yang menyimpan sejumlah data besar yang dikumpulkan oleh berbagai sumber. Yang kedelapan yaitu penemuan, pengetahuan, dan alat penambangan data besar. Yang kesembilan yaitu struktur data dalam memori, yaitu untuk mendistribusikan data dalam jumlah besar ke seluruh sumber daya memori sistem. Yang kesepuluh yaitu virtualisasi data, yaitu untuk memungkinkan akses data tanpa batasan teknis. Yang kesebelas perangkat lunak integrasi data. Kemudian yang 12 ada perangkat lunak kualitas data, yaitu untuk membersihkan dan memperkaya kumpulan data yang besar. Yang ke-13 yaitu perangkat lunak pemprosesan awal data. Yang ke-14 yaitu Apache Spark, yaitu kerangka komputasi cluster sumber terbuka yang digunakan untuk pemrosesan data batch dan juga streaming. Dan yang terakhir yaitu yang ke-15 platform analisis menyeluruh. Kemudian, apa saja sih manfaat Big Data Analysis ini? Manfaat Big Data Analysis ini terdapat 5 manfaat, di mana yang pertama yaitu kecerdasan waktu nyata. Yang kedua, keputusan yang lebih tepat. Dengan penyusunan strategi yang efektif, maka dapat memberikan manfaat dan juga meningkatkan rantai pasokan, operasi, dan juga bidang pengambilan keputusan yang strategis lainnya. Yang ketiga yaitu penghematan biaya. Yang keempat, keterlibatan pelanggan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu yang kelima,
mengoptimalkan strategi manajemen risiko. Selanjutnya, apa saja sih tantangan dalam big data analisis? Meskipun penggunaan analisis big data ini mempunyai manfaat yang luas, maka penggunaannya juga mempunyai tantangan-tantangan. Nah, hal ini terdapat 5 tantangan, yakni yang pertama yaitu aksesibilitas data. Dengan jumlah data yang lebih besar, maka penyimpanan dan juga pemrosesan menjadi lebih rumit. Yang kedua yaitu pemeliharaan kualitas data. Dengan banyaknya data yang masuk dari berbagai sumber dan dalam format berbeda, maka manajemen kualitas data untuk big data memerlukan banyak waktu, tenaga, dan juga sumber daya. Yang ketiga yaitu keamanan data. Yang keempat, memilih alat yang tepat. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu kekurangan bakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi Big Data Analysis ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya Neng Irmayanti, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.